하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 진주입니다. Di video kali ini aku mau disclaimer dulu ya, karena ini konten yang amat sensitif. Jadi video ini dibuat tanggal 30 November. Aku cari artikelnya itu ada one day ago, tanggal 29 November. Karena kan proses editing dulu ya, dan ada beberapa video juga yang belum diedit kalau emang ada keterlambatan. Dan ada info kelanjutannya lagi dari cerita ini nih, dari kasus ini nih. Aku akan bikin part 2-nya gitu untuk menyelesaikannya. Jadi kali ini bukan bahas tuntas, melainkan mari kita cerita. Jadi kali ini aku akan cerita tentang seorang pendiri salah satu perusahaan hiburan terbesar di Korea Selatan yang dikritik penggemar K-pop. Siapa itu? Dia adalah Lee Soo-man. Ya, kenapa nggak Lee So-man, Kak? Lee itu kalau di Korea dibacanya I, kayak Lee Min-ho gitu kan. Nah, kalau So itu kan O-nya 2 tuh jadinya Su. Kalau yang O-nya 1 ya So. Ini U kan, yaitu pendiri SM Entertainment. Ya siapa sih yang nggak tahu SM gitu kan? Lee Soo-man ini nih lagi dikritik nih sama penggemar BTS atau yang biasa disebut ARMY like me ya, di salah satu sosial media yang sedang hangat diperbincangkan sampai saat ini. Apa tuh ya kira-kira? Saat berbicara tentang kesuksesan K-pop yang menembus pasar musik Amerika Serikat, saat itu kan Lee Soo-man sedang berbicara dengan salah seorang penyanyi bernama BoA, B-O-A gitu ya, atau dengan nama lengkap Won Bo-ah. Ini baru O-nya 1 jadi Bo ya kan, Bo-ah, yang dijuluki sebagai Ratu K-pop dalam sebuah acara live. Nah, keduanya ini kan sedang berbicara tentang debutnya si BoA ya di Jepang dan Amerika Serikat. Lee Soo-man ini seolah berterima kasih nih kepada BoA karena berkat dia yang mengawali karir di sana, banyak artis Korea nih dari mulai SNSD yang bisa debut juga nih di sana. Namun bukan yang mendapat pujian ya, Lee Soo-man ini justru mendapat kritikan dari beberapa fans BTS ya, dari beberapa ARMY karena dia berbicara seperti itu. Bahkan hal ini tuh sempat jadi trending topik di Twitter dengan muncul tagar hashtag SNSD. Menurut penggemar tersebut ya, katanya Lee Soo-man ini menaifkan kesuksesan debutnya BTS di Amerika Serikat. Bahkan ditulis oleh salah satu pemilik akun di Twitter, dia mengatakan bagaimana bisa Lee Soo-man ini mengabaikan apa yang dilakukan BTS dan apa ketakutan BTS yang harus dihadapi di Amerika untuk membuat dunia K-pop itu jadi lebih populer. Sementara yang lain kebingungan ya, karena mereka berdua hanya membicarakan SNSD aja dan berterima kasih kepada BoA yang udah membuka jalan bagi para artis Korea yang ingin debut di luar Korea ya. SNSD ini kan memulai karir pada tahun 2007 dan BTS mengawali karirnya pada tahun 2013. Ada salah satu netizen yang berkata, bagaimana mungkin BTS membuka jalan untuk SNSD, sedangkan SNSD lebih dulu memulai karirnya di dunia hiburan musik Korea. Dan yang lebih membingungkannya lagi, kenapa penggemar harus mengkaitkan percakapan ini dengan membawa-bawa nama BTS? Padahal ya, kalau kalian mengetahui hal yang sebenarnya, dari anggota BTS-nya pun terlihat jelas mengagumi dan menghormati idol K-pop yang lebih dulu terjun ke dunia hiburan Korea sebelum mereka. Hal ini jelas terbukti dalam sebuah wawancara dengan K-pop Behind pada tahun 2017 lalu. Di wawancara itu mereka sempat ditanya nih, apa album musik pertama yang mereka beli? Jin dan V menjawab SNSD, sementara Jimin menyebut BoA. Tapi entah kenapa ya, sebagian dari penggemar BTS ada yang merasa kurang setuju dengan pernyataan yang dibicarakan Lee Soo-man dan BoA. Balik lagi nih, ini tergantung pemikiran sama kalian-kalian semua ya, karena kan gak mungkin aku langsung menegaskan enggak ini yang salah, ini yang benar, enggak kan. Setiap orang kan memang punya hak untuk yang namanya berpendapat, tapi setidaknya telusuri lagi lebih jauh dan melihat topik pembicaraan apa yang sedang diperbincangkan. Jadi gak cuma denger atau melihat topik tuh cuma dari satu quotes aja nih, satu kata aja dia ngomong, misalnya BoA lebih ini misalnya gitu ya, tapi nggak baca atau denger secara keseluruhannya. Nah, jangan sampai masalah kayak gini tuh menjadi kesalahpahaman ya, karena tidak mendengarkan dengan jelas apa yang mereka bahas tuh. Dan di sini aku cuma sekedar menyarankan aja nih, jika kalian kalau emang ngefans banget nih sama salah satu grup idol di Korea, siapapun itu dan apapun itu grupnya gitu kan, sukai mereka dengan senang hati ya, tanpa harus menyinggung dan merasa tersinggung jika ada hal yang terjadi dari beberapa pihak. Karena kan memang manusia lah ya, pasti kan ada pro dan kontra gitu. Misalnya aku suka BTS gitu kan, karena emang aku suka BTS. Bukan berarti aku harus nyuruh semua orang
orang itu suka sama BTS. Pastinya enggak, ada beberapa pendapat-pendapat yang dari orang-orang atau fans lain atau bahkan yang di luar K-pop itu yang bukan yang gak suka, tapi lebih ya itu bukan style gue gitu, itu bukan kesukaan gue lebih suka ini gitu. Kalau kalian menyukai sesuatu, jangan sampai karena kalian menyukai sesuatu kalian jadi membenci sesuatu gitu loh. Jadi karena kalian suka BTS kalian jadi benci ini, jadi benci anime, jadi benci ini, nggak boleh gitu. Karena kan semua orang tuh punya kesukaan masing-masing kan, dan jangan dijudge juga orang tuh suka apa. Semua orang berhak suka sama apapun, mau anime ke, mau K-pop ke. Misalnya lebih suka drama daripada K-pop gitu kan, ya itu terserah gitu kan, itu balik lagi ke orangnya masing-masing. Dan kalau di sini, ini pendapat aku ya kan aku boleh lah berpendapat ya. Di sini tuh menurut aku Isuman ini dia cuman berterima kasih sama Boa kan, karena berkat si Boa ini ada pintu terbuka lah untuk K-pop group ataupun orang-orang yang balat lah atau dan lain-lain bisa masuk ke kancah industri musik di Amerika ya kan, yang kayak menyamai One Direction lah waktu itu ya, pada saat itu gitu kan. Cuman BTS ini yang ngedobrak semuanya buat gede-gedean, ngebuka gitu loh. Mungkin awalnya dipopulerkan oleh Boa gitu kan, SNSD segala macam gitu, sampai akhirnya didobrak sama BTS supaya lebih besar lagi gitu. Jadi bukan berarti Isuman ini kayak tidak menghargai BTS, karena di sini Isuman itu nggak bawa-bawa BTS gitu loh. Mungkin terlalu sensitif aja untuk ARMY yang merasa BTS itu duluan, padahal sebenarnya dari debutnya aja beda jauh ya, 2007 sama 2013. Zaman aku SD tuh SNSD sama Super Junior itu bener-bener ngeboomnya tuh sama, barengan sama Justin Bieber gak sih? Setahu aku ya, ini seingetan aku nih, ingatan SD soalnya. Jadi kayak di kelas tuh rame banget fansnya Justin Bieber kan, kayak Beliebers, ya gak sih? Kalau salah tolong koreksi. Terus fansnya Super Junior, fans yang SNSD itu tuh bener-bener rame banget tuh waktu itu. Jadi sebenarnya kenapa harus membandingkan gitu loh? BTS itu lebih hebat daripada SNSD, BTS itu lebih ini. Enggak guys, semua itu punya porsinya masing-masing. SNSD punya porsinya masing-masing pada saat itu gitu kan. BTS pun juga sama gitu loh. Boa itu debut pertama kali di Amerika itu kan, internet tuh belum secanggih sekarang gitu loh. Kayak satu berita aja bisa langsung nyebar gitu ke seluruh dunia. Ini kan enggak gitu loh. Jadi ya menurut aku sebenarnya kalian itu lebih baik jangan terlalu agresif gitu soal BTS. Misalnya BTS tuh harus jadi nomor 1 ini, boleh kayak gitu, tapi jangan sampai itu malah nyakitin orang lain gitu loh, dengan cara ngebully lah, dengan cara menyudutkan idol K-pop lain lah. Itu nggak baik. Kalau emang mau menjadikan BTS itu nomor 1, ya naiklah gitu loh, naiklah ke tangga tanpa perlu menyikut orang lain. Oke, buat ARMY juga selamat buat kalian, karena berkat usaha kalian dan berkat usaha BTS juga nih ya, BTS itu raih 2 penghargaan di ajang American Music Award 2020. Merinding untuk duo atau grup favorit kategorinya ya, pop atau rock ya. BTS ini berhasil unggul dari Jonas Brothers dan Maroon 5. Dan untuk kategori artis sosial favorit, BTS harus bersaing dengan sesama musik K-pop yaitu EXO dan NCT 127. Ini menjadi tahun ketiga BTS meraih penghargaan artis sosial favorit dari AMAS. Nah, ini aja nih, sebenarnya kita perlu support aja gitu, support BTS aja tanpa perlu kalian tuh nyenggol sana sini gitu loh. Fokus aja naik ke atas tanpa perlu dorongin orang tuh. Ya, selamat buat kalian, selamat buat ARMY, selamat buat BTS. Usaha-usaha BTS ternyata membuahkan hasil yang luar biasa ya, merinding saya. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini. Kalau emang nanti ada kelanjutannya atau ada respon dari Isumannya juga, aku akan kasih tahu ke kalian. Karena emang aku cari-cari hari ini pun juga artikelnya baru ada yang pas a day ago gitu, sehari yang lalu. Jadi mohon maaf kalau emang aku ada salah-salah kata. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok aku, karena di sini kalian bisa request video apa nih atau topik apa nih yang pengen aku bahas buat kalian. Deo Robun, Kudokwa, Chohayo, Ijimaseyo, Annyeong.